16 Februari 2023. Acara ini merupakan ajang diskusi yang bertaraf internasional dan diikuti oleh para stakeholder keuangan syariah. Adapun tema yang diambil pada tahun ini yakni Islamic Finance for Real Sector Development yang menjadi ajang showcasing di mana keuangan syariah juga bisa memiliki kemampuan untuk meningkatkan sektor ekonomi secara real di Indonesia dan bisa menjadi pilihan bagi para pelaku usaha mulai dari UMKM hingga korporasi. Tujuannya adalah untuk memberikan awareness, meningkatkan awareness, creating awareness untuk masyarakat dan juga pelaku bisnis mengerti lebih dalam tentang perbankan syariah. Di sisi lain juga kita tematiknya adalah lebih spesifik gimana perbankan syariah mendorong pertumbuhan sektor real. Nah, tidak hanya dari sisi consumer, retail, tapi juga kita ingin membangun kekuatan dari sisi wholesale banking. Mungkin masih banyak ya perusahaan ataupun eksekutif di perusahaan belum mengerti struktur syariah. Padahal struktur syariah ini juga bisa menjadi alternatif pembiayaan di samping yang ada di konvensional. Gitu. Dan pemirsa, tentunya acara ini dikemas dengan begitu menarik karena menghadirkan banyak sekali pembicara nasional maupun internasional yang sudah ahli dalam bidangnya. Selain itu, Heri Gunardi juga menyebut acara ini merupakan satu upaya dari BSI untuk mendapatkan masukan-masukan dari para ekspert dan pengalaman dari para ekspert-ekspert lainnya keuangan syariah global, mulai dari akademisi hingga praktisi, dan dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah secara nasional serta berkontribusi secara global. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan acara ini bisa langsung melihat di official akun YouTube channel Bank Syariah Indonesia. Dari Jakarta, Gisalia Nurrahma, Iriansyah, Anyus melaporkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum, dan Alimin Suljono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022. Hakim anggota tersebut bergabung dengan paman dari Richard Eliezer, Roy Pudihang, yang kini berada di Manado. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Roy. Siang Bu. Baik, Pak Roy, bagaimana respon keluarga ketika mendengar vonis dari Majelis Hakim memvonis Richard Eliezer selama 1 tahun 6 bulan? Terima kasih Bu, kami atas nama keluarga Eliezer yang ada di Manado juga berterima kasih atas sidang yang terjadi saat ini, dan kami yakin dan percaya semuanya itu atas pertolongan Tuhan. Dan kami keluarga juga tetap mengapresiasi kepada Bapak Hakim Wahyu Iman Santoso dan Majelis Hakim yang sudah memberikan hukuman 1 tahun 6 bulan kepada Richard Eliezer Budiang Lumiu. Kami tahu Richard Eliezer ini tidak ada maksud untuk melakukan kesalahan kepada rekannya Brigadir Yosua, dan juga atas nama keluarga besar kami juga memohon permintaan maaf berkali-kali kepada keluarga almarhum Yosua, bapak dan ibu dan saudara-saudara yang ada di Jambi. Dan kami juga memohon terus
kiranya berada di Richard Eliezer tetap dapat perlindungan dari sidang ini. Baik, Pak Roy, apakah hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim ini sudah sesuai dengan harapan keluarga? Ya, kami keluarga berharap, memang kami dalam doa-doa kami setiap hari, kami yakin dan percaya hukuman ini untuk Richard Eliezer sudah berasa ada keadilan. Sebab anak Richard ini, anak kami ini kan... Baik, Pak Roy, mohon maaf saya potong sejenak. Kita akan bergabung langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan seperti apa respon dari Ibunda Joshua Huta Barat. Untuk almarhum Yosua, begitu juga buat kemenangan rakyat Indonesia yang ada di Republik Indonesia. Kerinduan kami dan doa kita semua mohon kita wujudkan melalui hati kita yang bersih. Jangan membuat arogan, terlebih buat hakim yang sudah berjuang juga melakukan penegakan hukum ini. Kerinduan kami daripada keluarga agar anakku dari surganya Tuhan damai dan tenang. Melihat semua ini perjuangan pengorbanan yang tulus hati untuk menegakkan keadilan di negara kita. Demikian kami sebagai bunda yang pilu dan kepedihan yang dalam. Udah cocok itu jadi DPR, udah bisa orasi. Bang Kamarudin, satu saja Bang, kesimpulan Anda dari vonis 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, silakan. Kesimpulannya adalah bahwa dalam persidangan itu saya merasakan sejak awal ada turut tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Baik, pemirsa, itulah tadi bagaimana respon dari Ibunda Joshua Huta Barat atas vonis yang ditetapkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menetapkan hukuman bagi Richard Eliezer selama 1 tahun 6 bulan. Kita kembali berbincang bersama paman dari Richard Eliezer yang saat ini berada di Manado. Pak Roy, masih bisa mendengar suara saya, masih bergabung bersama kami? Pak Roy? Ya. Pak Roy, masih mendengar suara kami, masih bergabung? Ya, ada. Baik, Pak Roy bisa dilanjutkan kembali, apakah vonis dari hakim atau majelis hakim ini sudah sesuai dengan harapan dari keluarga? Ya, saya mewakili keluarga Richard Eliezer yang ada di Manado. Memang kami mengapresiasi beberapa hakim yang sudah memberikan hukuman 1 tahun 6 bulan kepada ponakan kami Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan itu menurut keluarga kami itu sudah memberikan rasa keadilan kepada Richard, dan kami tetap mendukung Richard. Saat ini kami keluarga besar tetap mendukung Richard dalam tahanan, dan maksudnya doa-doa kami keluarga yang ada di Manado kiranya tetap di dalam menjalani tahanan ini Richard tetap dapat dilindungi, dijaga, dilindungi dan diberikan oleh kekuatan oleh Tuhan. Baik, Pak Roy, dengan divonis 1 tahun 6 bulan, menurut Pak Roy apakah ini sudah sesuai dengan Eliezer yang selama ini berjuang sebagai justice kolaborator? Iya, Bu. Dari awal-awal dari bulan Agustus saya wawancara itu tahun lalu, saya yakin percaya Richard Eliezer ini tidak ada maksud untuk melakukan sesuatu untuk almarhum, untuk temannya ini. Dan kami yakin percaya Richard ini adalah seorang anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang penurut pada orang tua. Oleh sebab itu kami tadi melihat Richard mendapat hukuman 1 tahun 6 bulan. Itulah akhir dari persidangan ini. Dan kami tetap yakin dan percaya Richard Eliezer saat ini tidak ada maksud untuk melakukan suatu kesalahan. Oleh sebab itu dia sudah berkata jujur dan dia juga sudah menjadi seorang jisi. Itulah apa yang sudah dilakukannya. Oleh sebab itu kami atau keluarga di Manado tetap yakin dan percaya Richard Eliezer Budiang Lumiu
tetap dalam perlindungan Tuhan. Baik, Pak Roy sudah berkomunikasi dengan kedua orang tua Eliezer. Seperti apa respon beliau-beliau ini mendengar vonis hakim yang dijatuhkan untuk Eliezer? Ya, kami hanya melihat di televisi, di Kompas TV, orang tuanya juga menonton sidang ini, dan kami tetap berharap Richard Eliezer tetap kuat dalam menghadapi hukuman yang diterima olehnya. Dan juga kami berdoa kepada Tuhan kiranya Richard Eliezer di dalam tahanan ini tetap di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan atas nama keluarga besar yang ada di Manado, juga atas nama tentunya kami juga tetap memohon maaf kepada keluarga Barada Brigadir Yosua atas apa yang terjadi selama ini. Mungkin Barada Eliezer sudah melakukan kesalahan, tapi kami yakin percaya Tuhan tetap akan memberikan pengampunan kepada Richard Eliezer. Dan dari tahun lalu juga saya yakin dan percaya, waktu wawancara yang lalu kami yakin dan percaya orang tua Brigadir Yosua yang ada di Jambi tetap memaafkan Richard Eliezer dalam dia melakukan suatu kesalahan. Pak Roy, Anda melihat dukungan yang luar biasa banyak untuk keponakan Anda yaitu Eliezer, tidak hanya dari keluarga namun juga dari berbagai lintas profesi begitu, bahu-membahu untuk mendukung keponakan Anda. Respon Anda seperti apa, Pak Roy? Ya, saya atas nama keluarga besar Richard Eliezer yang ada di Manado mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh warga Indonesia, seluruh masyarakat, seluruh pejabat, seluruh yang selalu mendukung. Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Banyak sekali dukungan kepada Richard Eliezer, baik dari medsos, dari media, dari dukungan-dukungan doa, dari bapak-bapak akademisi, juga dari pimpinan negara kita. Saya tidak dapat menyebut satu persatu. Juga kami berterima kasih juga kepada LPSK yang selalu menjaga melindungi Richard Eliezer, dan juga kami tetap bersyukur kepada Bapak Roni Talapesi sebagai pengacara Richard Eliezer. Juga Pak Roni Talapesi ini sudah sebagai orang tua kami. Orang tua Eliezer ya tetap mendukung Pak Roni Talapesi dan timnya, dan apresiasi juga kami berikan kepada Bapak Hakim Wahyu Imam Santoso dan tim yang sudah memimpin sidang Eliezer di saat ini. Terima kasih untuk semuanya. Baik, Pak Roy, tadi sempat kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari kuasa hukum Eliezer pasca vonis ditetapkan untuk Eliezer. Kuasa hukum mengatakan ini hukuman yang sesuai untuk Eliezer karena Eliezer sudah berjuang bagaimana memikirkan keamanan, keselamatan dari keluarganya. Menurut dari Pak Roy sendiri atau sepengalaman Pak Roy sendiri, apakah pernah mendengar hal-hal yang seakan-akan mengancam dari keselamatan keluarga Eliezer? Ya, terima kasih Bu. Kami selama ini puji syukur kepada Tuhan, dan kami tetap yakin dan percaya Tuhan telah menjaga melindungi kami. Dan kami tetap yakin dan percaya Eliezer tetap dan keluarga besar tetap dalam lindungan Tuhan. Kami di Manado berharap kiranya Richard Eliezer Pudiang Lumiu tetap dijaga dan dilindungi oleh lembaga yang berwenang, oleh LPSK, dan selama dia menjalani hukuman ini kami yakin percaya semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Dan juga kepada orang tuanya yang saat ini ada di Jakarta, kami keluarga di Manado, keluarga besar Richard Eliezer di Manado tetap mensupport dan mendukung. Terus terang Bu, kami keluarga besar Lumiu Humena Pudihang Timbang Nusa yang ada di seluruh Manado dan di Sangihe, Nusa Utara, kami tetap mendukung. Dan seluruh warga Manado saat ini, khususnya warga kota Manado,
seluruh suara tetap mendukung Barada Richard Eliezer, dan kami sebagai juga warga masyarakat Gereja Masih Injil Minahasa Gemim, pemuda Gemim, tetap mendoakan Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam menghadapi sidang dan dalam menghadapi hukuman ini. Baik, Pak, tadi juga disebutkan oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer begitu, Ronita Lapesi, bahwa nanti kemungkinan Eliezer akan kembali bekerja sebagai polisi begitu. Respon Anda seperti apa sebagai keluarga? Apakah mendukung? Ya, atas nama keluarga besar yang ada di Manado, saya sebagai paman dan saudara-saudara yang adik-adik, kakak beradik yang ada di Manado tetap mendukung Richard Eliezer. Kalau Tuhan berkenan, dia akan balik untuk menjadi tetap seorang anggota BRIMOB. Kalau itu ada sinyal dari Pak Roni Talapesi, kami tetap mendukung. Baik, ada yang ingin Anda sampaikan sebagai paman, Pak Roy, untuk keponakan Anda, Richard Eliezer, yang selama 6 bulan ini sudah berjuang untuk menegakkan kebenaran dan memperjuangkan nasibnya? Ya, Bu, dari awalnya kasus ini dari bulan Juli sampai bulan Agustus, kami keluarga di Manado tetap berkomitmen, tetap kami mendukung dalam doa untuk Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Walaupun mungkin saat yang lalu dia ada kesalahan-kesalahan, tapi kami yakin dan percaya, saya sebagai pamannya juga dan saudara-saudara yang ada di Manado tetap mendukung dalam doa. Kiranya Richard pertama dia dapat berkata jujur. Itulah yang diutamakan. Dia sudah berkata jujur dan berterang apa yang terjadi. Oleh sebab itu kami yakin percaya sampai saat ini sudah mungkin 6-7 bulan sidang. Kami tetap berdoa kepada Tuhan melalui doa-doa setiap hari, dan kami yakin percaya kalau orang berkata benar itu Tuhan pasti akan tolong. Baik, Pak Roy, terima kasih banyak sudah berkenan untuk bergabung dan bercerita bersama kami. Sehat selalu Pak Roy, semoga bisa segera bertemu dengan Richard Eliezer. Selamat siang. Pemirsa, kita kembali bergabung dengan rekan Nadia Valerie yang kini masih berada di PN Jakarta Selatan. Maksud kami, kita akan bergabung bersama Syafaati Suryo yang saat ini masih berada di PN Negeri Jakarta Selatan, yaitu halo Syafa, apa perkembangan yang bisa disampaikan dari sana? Ya, April dan pemirsa, 1 jam pasca sidang berakhir, saat ini suasana di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah berangsur sepi, berbeda dengan beberapa saat sebelumnya di mana histeria dari para pendukung Richard Eliezer memenuhi seluruh sudut ruangan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini para pendukung dari Eliezer sudah berangsur-angsur meninggalkan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka sudah mulai pulang untuk kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Kemudian untuk pihak dari kuasa hukum Richard Eliezer maupun dari jaksa penuntut umum juga sudah meninggalkan ruang sidang utama Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, pasca pembacaan putusan, jaksa penuntut umum belum mengutarakan sikap atau keputusannya apakah akan mengajukan banding atas vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Richard Eliezer. Jaksa masih memiliki waktu selama 7 hari ke depan untuk menentukan apakah kemudian akan mengajukan banding atau menerima vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Richard Eliezer. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Ini tentunya jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, di mana sebelumnya jaksa menuntut Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara. Ada sejumlah hal-hal meringankan yang dibacakan hakim dalam amar putusannya. Di antaranya menurut hakim,
Eliezer bersifat sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan. Eliezer juga telah bersedia menjadi justice collaborator atau pihak yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum sebagai salah satu pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama untuk kemudian mengungkapkan atau membeberkan fakta-fakta terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain itu, menurut hakim, Eliezer dinilai masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan meneruskan perjalanan hidup selanjutnya. Di samping itu, menurut majelis hakim dalam hal-hal yang meringankan untuk Eliezer, majelis hakim menilai bahwa Eliezer sudah secara tulus dan ikhlas memohon maaf kepada keluarga korban, yakni kepada orang tua dari Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana kedua orang tua Yosua juga sudah mengutarakan telah memaafkan atas perbuatan Eliezer yang telah mengeksekusi atau menembak Yosua atas perintah atasannya, yakni Verdi Sambo, yang kemarin telah lebih dulu dijatuhi vonis pidana mati oleh majelis hakim. Sementara untuk hal yang memberatkan dalam amar putusan terhadap vonis Eliezer, majelis hakim menyebut bahwa Eliezer tidak menghargai relasi atau hubungan antara Eliezer dengan rekannya sesama ajudan yang juga berasal dari institusi Polri, yaitu Yosua, sehingga Eliezer bersedia secara sadar menerima perintah dari Verdi Sambo untuk menembak Yosua, di mana dalam pertimbangan hakim dalam lembaran-lembaran putusan yang tadi dibacakan, memang Eliezer dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, diantaranya memenuhi unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan juga memenuhi unsur keterlibatannya dalam suatu pembunuhan berencana sehingga menghilangkan nyawa Yosua Huta Barat. Namun dengan banyaknya alasan meringankan yang menurut hakim ini kemudian pantas menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Dan tadi seperti yang kita saksikan bersama-sama pasca hakim menjatuhi vonis 1 tahun 6 bulan kepada Eliezer, suasana riuh sorak-sorai dari pengunjung Eliezer juga sempat memenuhi seluruh sudut gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Histeria para pendukung ini terdengar riuh sekali, April dan pemirsa, di mana mereka semua ini larut dalam kegembiraan karena apa yang mereka harapkan, yakni vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, akhirnya terkabul, di mana Eliezer kemudian mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara yang itu juga dipotong oleh masa tahanan. Sebelumnya ibunda dari Yosua, yakni Rosti Simanjuntak, yang hadir di pengadilan tadi juga sebelum sidang dimulai berharap agar majelis hakim menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya dan yang paling ringan untuk Eliezer. April. Ya, Safa, apakah tadi sempat ada informasi mengenai respon dari keluarga Joshua Huta Barat atas vonis yang ditetapkan oleh Richard Eliezer? Ya, April dan pemirsa, tadi usai majelis hakim membacakan vonis terhadap Richard Eliezer, ini ibunda Yosua, Rosti Simanjuntak, yang hadir di ruang sidang sambil memegang foto sang anak yang mengenakan seragam Polri lengkap. Memang sempat terlihat juga ikut bersyukur karena akhirnya Richard Eliezer dijatuhi vonis yang jauh lebih ringan. Ini juga sebagaimana dengan harapan dari keluarga Yosua. Sebelumnya keluarga Yosua menyatakan agar hakim menjatuhkan vonis yang seringan-ringannya untuk Eliezer karena sudah bersedia menjadi justice collaborator dan membeberkan fakta-fakta kasus ini secara jujur dan kooperatif. Pihak keluarga juga sebelumnya sudah kerap kali mengungkapkan bahwa keluarga Yosua sudah memaafkan Eliezer secara tulus. Kemudian pasca hakim membacakan vonisnya, ibunda dari Yosua bersama pengacara dari keluarga Yosua Huta Barat langsung meninggalkan ruang sidang dan enggan menjawab pertanyaan dari awak media. April. Baik, Syafa, apakah ada respon dari Richard Eliezer pasca majelis hakim menetapkan vonis 1 tahun 6 bulan? Ya, April dan pemirsa, seperti yang tadi kita saksikan bersama-sama,
saat majelis hakim membacakan amar putusannya, di mana Eliezer kemudian dipersilahkan untuk berdiri di muka persidangan dan hakim membacakan pertimbangan dan juga hal-hal yang memberatkan serta meringankan Eliezer, kemudian menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Tampak Eliezer ini sangat terharu dan bersyukur. Ia juga terlihat, raut kebahagiaan juga terlihat di wajahnya. Eliezer langsung menunduk sambil menutup mukanya, dan kemudian sorak-sorai dari pendukungnya juga langsung menyambut apa yang disampaikan oleh majelis hakim terkait vonis 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Eliezer. Namun setelah itu Eliezer langsung digiring keluar dari gedung pengadilan dan tidak sempat atau tidak berkenan untuk mendekati awak media yang sudah menantinya untuk memintai tanggapan atas vonis hakim yang baru saja dijatuhkan kepada Eliezer. Namun berdasarkan keterangan dari pengacara Eliezer, Roni Talapesi, beberapa saat lalu usai persidangan berakhir, menurut Roni, Eliezer sangat bersyukur, ia sangat menyambut baik dan merasa sangat bahagia atas vonis yang baru saja diterimanya, karena ini sesuai dengan harapan Eliezer dan keluarga Eliezer, yakni mendapatkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Adapun untuk kondisi fisik, mental maupun psikologi Eliezer sejauh ini menurut Roni Talapesi disebutkan dalam kondisi yang cukup baik, dan saat ini Eliezer disebutkan perlu banyak waktu untuk beristirahat pasca menjalani persidangan yang cukup panjang dan tentunya melelahkan. April. Baik, Syafa, ini rupanya kebahagiaan atas vonis ringan yang ditetapkan oleh Richard Eliezer tidak dirasakan hanya oleh kuasa hukum dan juga Richard saja, namun juga pendukung Richard yang banyak sekali hadir langsung di sana. Apakah ada respon mungkin dari salah satu pendukung Richard di sana atas vonis ringan? Ya, April dan pemirsa, tadi sesaat majelis hakim menjatuhkan vonis ringan terhadap Richard Eliezer. Ini kemudian disambut langsung oleh histeria para pendukung Eliezer yang sudah datang dari berbagai daerah. Mereka datang sejak pagi tadi secara berkelompok sambil membawa ragam atribut untuk mendukung Eliezer agar divonis ringan-ringannya oleh majelis hakim. Kemudian harapan mereka pun terkabul. Akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Pasca hakim menjatuhkan vonis terhadap Eliezer, suasana di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini langsung berubah drastis menjadi riuh dan penuh dengan histeria dari para pendukung Eliezer yang terus mengucapkan syukur, dan sebagian dari mereka juga bersemangat menyanyikan berbagai yel-yel yang rupanya telah disiapkan kepada Eliezer. Mereka juga mengapresiasi jalannya persidangan, mengapresiasi para penegak hukum yang sudah terlibat menangani, memeriksa dan memutus perkara ini, baik kepada majelis hakim, jaksa dan juga para pengacara yang sudah berjibaku mengungkapkan fakta demi fakta dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang didalangi oleh Verdi Sambo. April. Ya, Syafa, pasca vonis yang ditetapkan oleh majelis hakim ini yang dipikirkan adalah keselamatan dari Richard Eliezer. Seperti apa LPSK dan juga lembaga terkait melindungi atau menjaga Richard Eliezer ini, sepengamatan Anda? Ya, ini tentu yang menjadi pertanyaan banyak pihak termasuk publik, bagaimana kemudian keamanan dari Richard Eliezer pasca dia dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Mungkin ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan keselamatan Richard Eliezer karena dijatuhi vonis ringan yang ini kalau dibandingkan dengan terdakwa lainnya sangat jauh begitu ya, April. Verdi Sambo dijatuhi vonis mati, kemudian Putri Chandrawati dijatuhi vonis 20 tahun penjara, Ricky Rizal 13 tahun penjara, dan Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Namun karena Richard Eliezer sejak awal sudah mengajukan diri sebagai justice collaborator, ia sudah berada di dalam naungan perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban, dan juga didukung tentunya oleh
publik, dan bahkan ini pendukungnya juga dapat dikatakan cukup banyak ya yang turut mengawal jalannya sidang sejak awal sampai akhir. Roni Talapesi, kuasa hukum dari Richard Eliezer, menjamin bahwa Richard Eliezer akan tetap dalam kondisi yang baik secara fisik, mental, dan tidak perlu diragukan lagi keselamatannya karena akan ada pihak-pihak yang menjaga usai ada putusan majelis hakim atau putusan hukum yang ingkrah atas kasus ini. April. Terima kasih atas laporannya, sudah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada mantan ajudan Ferdi Sambo, Ricky Rizal. Vonis lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Ricky 8 tahun penjara. Mantan ajudan Ferdi Sambo, Bribka Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ricky dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ricky dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf untuk Ricky. Sikap Ricky yang berbelit-belit juga dinilai hakim menjadi pertimbangan yang memberatkan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Ricky 8 tahun penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wahyu Iman Santoso menilai secara sah dan meyakinkan bahwa ikut terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada sidang sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara kepada asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf. Vonis lebih berat dari tuntutan jaksa yang menuntut Kuat 8 tahun penjara. Asisten rumah tangga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Kuat 8 tahun penjara. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wahyu Iman Santoso menilai Kuat secara sah dan meyakinkan ikut terlibat dalam rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Hakim menimbang keterlibatan Kuat sudah terlihat dari peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, hingga membantu mengkondisikan lokasi kejadian perkara di Duren 3, Jakarta. Hakim mengatakan tanpa komando Kuat menutup tirai dan pintu di lantai 2 dan lantai 1 dengan tujuan meredam suara tembakan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Sebelumnya mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo serta istrinya telah lebih dulu menjalani sidang vonis. Majelis Hakim memvonis Sambo dengan hukuman mati, sementara Putri Chandrawati dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada mantan ajudan Ferdi Sambo, Richard Eliezer. Vonis lebih ringan berat dari tuntutan jaksa. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10. Ya, pemirsa, terkait vonis ringan yang ditetapkan oleh Richard Eliezer, kita bergabung bersama Hasto Atmojo, Ketua LPSK. Selamat siang, Pak Hasto. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Hasto, ini seperti apa keamanan untuk Richard Eliezer yang kita ketahui bersama tadi divonis oleh Majelis Hakim dengan hukuman cukup ringan 1 tahun 6 bulan penjara? Iya, kami apresiasi atas semua dukungan masyarakat, terutama aparat penegak hukum ya, yang telah membantu langsung atau tidak langsung pekerjaan LPSK dalam memberikan layanan perlindungan kepada Richard Eliezer ini, Mbak. Jadi kami tetap berkomitmen untuk memberikan pengamanan kepada Eliezer ini sampai nantinya dia sudah menjalani hukuman sebagai narapidana. Karena putusannya kan harus menjalani sebagai narapidana selama 1,5 tahun ya. Pak Hasto, seperti apa SOP-nya terkait penanganan untuk pengamanan justice kolaborator? Ya, kami memberikan layanan pengamanan itu sepenuhnya ya, artinya tenaga pengawal dari LPSK ditempatkan di tempat penahanan Eliezer ini secara 24 jam, jadi bergilir pengawalan kami, dan kemanapun Eliezer ini apabila menghadiri persidangan dan sebagainya, tetap dalam pengawalan kami. Di rutan, kami juga mensuplai logistik untuk makan dan sebagainya, supaya tidak ada kemungkinan ya gangguan melalui makanan lah kepada Eliezer ini, dan juga kami memberikan dukungan psikolog bila diperlukan dan juga rohaniwan untuk menguatkan Eliezer ini agar tetap bisa siap dalam memberikan keterangan di pengadilan, Mbak. Sejauh ini seperti apa keadaan psikis dari Richard Eliezer sendiri, Pak Hasto? Ya, ketika tuntutan jaksa itu dibacakan dulu, itu sempat terjadi guncangan shock ya pada Eliezer ini, tetapi itu sebentar saja. Itu sempat pola tidurnya berubah, dia menjadi sulit tidur di malam hari dan sebagainya. Tetapi itu sebentar saja dan kemudian pulih, dan pada waktu itu saya menanyakan apakah tetap siap untuk menjalani ini. Dia menyatakan, saya ini seorang anggota BRIMOB, Pak, dan saya siap dalam kondisi apapun untuk menghadapi segala situasi. Baik. Pak Hasto, sebenarnya apa sih kekhawatiran yang paling dipikirkan oleh Richard Eliezer selama ini? Ya, rasa bersalah yang sangat besar ya, karena dia sudah melakukan tindakan yang betul-betul sangat luar biasa, sehingga menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi itu dia lakukan dalam kondisi yang sama sekali tidak bisa dia hindari. Itu yang selalu dia sampaikan. Apakah betul? Ya, silakan, Pak. Dan oleh karena itu kemudian dia ungkapkan penyesalan itu dengan kesediaan dia sebagai justice kolaborator untuk mengungkapkan semua yang dia ketahui berkaitan dengan kejahatan yang di mana dia terlibat ini, Mbak. Baik, Pak Hasto, apakah betul Richard Eliezer juga mengkhawatirkan keselamatan dari keluarganya, Pak? Tentu saja, tetapi sejauh ini keluarga nampaknya tidak mengalami ancaman yang serius ya. Jadi kami sudah tawarkan juga kepada keluarga, karena memang LPSK juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada keluarga seorang justice kolaborator. Tapi rupanya itu belum diperlukan, jadi ya keluarga masih belum mendapat perlindungan dari LPSK. Berarti sejauh ini tidak ada ancaman ya, Pak, ya, kepada keluarga dari Richard Eliezer?
Tidak ada. Baik, Pak, berbicara soal bagaimana Richard Eliezer ini divonis hukuman ringan, ada kemungkinan tidak Richard ini bisa kembali berprofesi sebagai kepolisian kalau dilihat dari psikisnya? Itu yang kami harapkan. Kalau dari psikis dia itu sangat memungkinkan bahwa dia tetap akan bertugas sebagai seorang anggota polisi ya. Dan itu yang betul-betul kami harapkan agar kepolisian juga tetap mempertahankan Eliezer ini sebagai seorang anggota polisi. Setelah nanti selesai menjalani pidana, ya bisa bertugas kembali di kepolisian. Baik. Pak Hasto, banyak yang mengkhawatirkan, apalagi netizen begitu ya Pak Hasto, tentang keselamatan dan keamanan Richard Eliezer ketika berada di penjara. Sebenarnya seperti apa LPSK mengawal dan menjaga selama masa penahanan Eliezer ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Nah, kalau dia sudah ditempatkan di lapas, tentu saja kami harus berkoordinasi dengan Dirjen PAS di Kementerian Hukum dan HAM untuk bersama-sama memastikan agar Eliezer ini betul-betul ditempatkan di tempat di lapas yang aman buat dia dan keamanannya bisa betul-betul dijamin. Baik. Itu kami akan memastikan itu. Berarti setelah penahanan sepenuhnya akan diserahkan kepada lapas begitu ya Pak ya? LPSK sudah tidak menjaga lagi begitu? Ya, kami tetap akan memberikan jaminan untuk itu dan oleh karena itu kami berkoordinasi dengan Dirjen PAS. Tekniknya nanti bagaimana itu yang akan kita koordinasikan dengan lapas, Mbak. Baik. Baik, Pak Hasto, terkait vonis ringan yang dijatuhkan terhadap Richard Eliezer, yang mana Richard Eliezer ini merupakan justice kolaborator, ada catatan atau respon, Pak Hasto? Ya, ini patut kita syukuri bersama karena melalui kasus ini masyarakat luas, aparat penegak hukum dan juga para pemerhati hukum makin makin aware lah, makin menyadari bahwa ada subjek baru yang diakui di dalam sistem peradilan pidana kita yang bernama justice collaborator. Tentu saja ini kepentingan bukan hanya untuk kepentingan Eliezer saja, tapi kepentingan penegakan hukum ke depan yang memungkinkan adanya seorang justice collaborator untuk mengungkap peristiwa-peristiwa pidana di mana dia terlibat. Gitu. Baik, semoga ini menjadi contoh ke depannya ya Pak ya, agar kebenaran selalu terbukti. Amin. Dan orang-orang tidak perlu takut. Kami apresiasi putusan hakim yang sangat progresif ini. Terima kasih Pak Hasto Atmojo, Ketua LPSK sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Pemirsa, demikianlah Breaking News. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.